Kesadaran lingkungan merupakan suatu elemen penting untuk kita sebagai manusia. Karena kesadaran lingkungan merupakan salah satu dari nilai-nilai agama. Baik, sebelumnya dengan Kak siapa? Halo, aku Vira dari Instrumentasi 22. Oke, baik Kak Afira. Ini sebelumnya saya mau bertanya tentang apa sih pengertian kesadaran lingkungan menurut Kak Afira? Pengertian tentang kesadaran lingkungan ya. Kesadaran lingkungan itu kayak pemahaman dari sekelompok orang atau individu tentang pentingnya menjaga lingkungan, dan juga pemahaman tentang dampak dari aktivitas mereka terhadap lingkungan itu sendiri. Oke, kemudian apa sih Kak cara mengimplementasikan dan cara meningkatkan kesadaran lingkungan di lingkungan kampus? Implementasi kayak kita tuh bisa menggunakan produk yang ramah lingkungan gitu, terus mengurangi penggunaan energi yang berlebihan, kayak perilaku hemat energi gitulah ya. Terus kayak mengurangi penggunaan produk sekali pakai, dan masih banyak lagi. Oke. Baik, mungkin cukup ini saja wawancara dari saya Kak. Terima kasih Kak. Going. Oke, baik, sebelumnya dengan Mas siapa? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Joshua Dipta Hendro Joshua, bisa dipanggil Joshua, dan saya berasal dari Fakultas Ilmu Komputer. Oke, baik Mas Joshua. Ini saya ingin bertanya, apa sih pengertian sadar lingkungan menurut Mas Joshua? Oke, kalau menurut saya sadar lingkungan itu gimana sikap orang yang mana peduli pada lingkungannya. Jadi nggak cuma buang sampah pada tempatnya, tapi juga peduli pada lingkungannya, mulai dari tanaman, tumbuhan, dan lain-lain. Oke, baik Mas Joshua. Ini saya ingin bertanya lebih lanjut ya. Apa sih yang telah Mas Joshua lakukan kesadaran lingkungan Mas Joshua sendiri, dan bagaimana sih cara meningkatkan kesadaran lingkungan terhadap mahasiswa di Universitas sendiri? Oke, kalau misalnya dari saya sendiri, yang sudah saya lakukan itu pertama pasti buang sampah pada tempatnya. Itu karena wajib banget untuk jaga lingkungan. Yang kedua, saya juga menggunakan barang-barang yang recycle, jadi barang-barang terulang. Jadi makanya artinya ramah lingkungan dan itu. Dan juga pasti menggunakan barang-barang yang reusable, jadi lebih hemat juga. Habis itu juga apa yang tadi sudah dilakukan gitu ya? Iya. Nah kalau gimana? Apa yang sudah dilakukan dan bagaimana cara meningkatkan kesadaran di lingkungan mahasiswa itu? Kalau untuk gimana cara meningkatkan lingkungan mahasiswa sih lebih gimana kita menyampaikan pada orang-orang gimana sih pentingnya kesadaran lingkungan itu, gimana dampaknya. Karena kita juga hidup berdampingan dengan lingkungan, oleh karena itu kita wajib banget untuk bisa jaga lingkungan. Karena tanpa lingkungan yang baik, kita juga tidak bisa menjadi orang yang baik gitu. Baik, terima kasih Mas Joshua. Iya. Selamat sore, jadi hari ini saya menemui narasumber yang akan diwawancara mengenai kesadaran lingkungan. Baik, boleh diperkenalkan dulu Kak sebelumnya? Oke, halo, kenalin nama aku Indri, aku dari Fakultas FMIPA. Kemudian aku di sini mengikuti UKM IAS di Departemen HRD. Baik, nah sebelumnya aku lihat di Instagramnya IAS itu kan Kak, itu IAS tuh kayak lebih mengarah ke lingkungan gitu ya Kak, boleh dijelaskan produk apa aja yang mengenai di lingkungannya? Oke. Itu ada ini, kayak kampanye, itu namanya kemarin Green Movement, itu diikuti sama PKK di suatu desa. Terus ada juga kampanye yang dilakukan secara online selama beberapa bulan, itu bisa diikuti masyarakat luas juga karena kita menjangkaunya bisa lebih luas juga karena pakai platformnya online. Oh, karena secara online jadi bisa nggak hanya di internalnya aja, tapi bisa lebih luas lagi jangkauannya. Kalau menurut kakak sendiri dengan program Green Movement tadi kan lingkupnya lebih luas ya, masyarakat umum bisa. Itu apa efektif ya untuk meningkatkan raise awareness terhadap masyarakat yang kadang tuh masih sama lingkungan tuh nggak peduli, masih buang sampahnya sembarangan. Itu menurut kakak efektif atau enggak? Kalau menurut aku pribadi efektif ya, karena kita juga sesuai sama targetnya. Target kita di situ kan di desa, jadi kita targetin kayak warga-warganya, PKK-nya. Jadi kita lebih efektif buat ngejalaninnya karena yang ngejalanin di situ langsung dengan warga desanya. Jadi kita di situ bisa kerjasama sama warga desanya buat sama-sama melakukan green movement, penghijauan, dan
kebersihan lingkungan dengan warga-warga desanya gitu. Oh, jadi itu nggak hanya sekedar kampanye yang ngomong doang, tapi itu juga ada kerjanya, ada aksi nyatanya bersama dengan masyarakat di sekitar. Nah, untuk pertanyaan terakhir buat kakak nih, ini kan kita di Universitas Brawijaya kan udah termasuk univ yang gede ini di Malang. Menurut kakak kalau pengelolaan lingkungan, menjaga lingkungan dari kalangan mahasiswa, pokoknya yang ada di Universitas Brawijaya tidak hanya mahasiswa sih, ada dari dosen, tendik, dan kayak tenaga-tenaga lain, itu menurut kakak bagaimana? Apakah mereka masih sadar lingkungan atau masih ada yang nggak sepenuhnya sadar, misal masih itu sampah rokok kecil doang, sini aja nggak masalah. Kalau menurut sudut pandang kakak itu seperti apa? Kalau menurut aku pribadi ya, untuk kesadaran tenaga pendidik, mahasiswa atau seluruh warga di UB ini, menurut aku udah bagus banget karena jujur aku sendiri udah jarang melihat ada sampah yang berceceran di lingkungan UB. Terus setahu aku juga di UB ini sampah yang kita buang itu pasti bakalan diolah lagi, karena dari fakultasku sendiri juga yang ku tahu kayak sampah-sampah plastik itu nggak dibiarkan langsung dibuang gitu aja, tapi bisa didaur ulang lagi jadi produk yang lain. Jadi menurut aku untuk kesadaran dalam menjaga lingkungan di UB ini udah cukup bagus banget sih. Oke, berarti udah cukup bagus kan Kak ya? Berarti kalau di lingkungan UB, apalagi dari Fakultas MIPA tadi udah ada pengelolaan sampah. Nah, kalau dari kakak sendiri ada nggak sih buat pengingat buat teman-teman yang masih suka buang sampah sembarangan meskipun itu kecil banget? Silakan. Oke, mungkin kalau dari aku ya, sekecil apapun sampahnya kita nggak bisa nyepelein gitu aja karena kita nggak tahu gimana dampaknya ke depan. Sekecil-kecilnya sampah kalau dibiarin juga bakalan numpuk kan lama-lama, dan dari hal kecil itu bisa jadi suatu hal besar nantinya kalau kita sepelein kayak gitu aja. Jadi mungkin buat semua teman-teman warga UB di sini khususnya bisa sama-sama kerjasama untuk meningkatkan kesadarannya dalam menjaga lingkungannya. Baik, terima kasih Kak Indri atas jawabannya. Kesadaran lingkungan mempunyai dampak yang dapat dirasakan oleh lingkungan dan orang-orang di sekitar. Lantas, bagaimana penanganan dari dampak yang disebabkan oleh kesadaran lingkungan itu? Jadi Pak, perkenalkan nama saya Flying Yendel dari Fakultas Vokasi ya Pak. Bagaimana sih Pak proses pengelolaan sampah di TPA Kota Malang? Di TPA ya? Iya. Di TPA itu sampah itu setiap hari kita mengelola kurang lebih 540 ton. Sampah masuk dari semua TPS di Kota Malang, dari 30 TPS. Nanti sebelum dibuang ke sanitary landfill itu ada proses namanya pemilahan dan pengolahan. Jadi sampah organiknya diolah menjadi kompos, sampah anorganiknya diolah menjadi produk daur ulang. Sisanya kurang lebih nanti ada 480 ton itu dibuang ke sanitary landfill untuk diproses agar bisa ramah lingkungan ya. Artinya dibuang ke sanitary kemudian ditutup dengan tanah uruk agar bisa ramah lingkungan. Kalau menurut Bapak sendiri, apakah sudah efektif untuk menanggulangi penumpukan sampah yang mengganggu estetika lingkungan gitu Pak? Ya sementara hanya itu teknologi yang dipunya. Ya Anda kan bisa lihat sendiri kira-kira Kota Malang itu siapa kotor. Artinya selama ini Anda sebagai warga Kota Malang, Anda kan bisa melihat apakah Kota Malang jauh dari ideal untuk sampahnya. Kan selama ini biasa-biasa. Insya Allah kita masih bisa. Untuk nanti pas di pengelolaan itu bahan jadi terakhirnya itu kan ada pupuk menjadi pupuk ya Pak? Ya, menjadi pupuk kompos. Itu nantinya bakal dijual secara umum atau gimana? Gratis itu. Oh, gratis. Dibagikan secara gratis karena kita belum punya peraturan perundangan yang mengaturnya. Setelah itu tidak bisa kami jual, kami berikan secara gratis cuma pada warga membutuhkan atau untuk tangguh. Nah, kalau untuk mengenai pengelolaan sampah yang tiada habisnya itu, maka dari itu kita sendiri juga perlu sadar untuk mengurangi pemakaian produk sekali pakai ya Pak ya. Dari perspektif Bapak sendiri, apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah domestik itu? Ya kita bijak lah, artinya kita tidak bisa hidup pakai sampah. Tapi kita bijak.
Misalnya kalau kita makan habis, itu misal cara paling sederhana, makan habis, habiskan makananmu, terus kemudian gunakan produk yang bisa dipakai multiple use, ya artinya kita multiple purpose, artinya dipakai berulang-ulang. Contoh, Anda menggunakan kalau belanja jangan tanpa plastik, tapi gunakan tas belanja yang bisa digunakan, ya contoh kayak ini lah, ya. Itu kan bisa digunakan berulang-ulang. Terus kemudian kita ketiga, buanglah sampah berlimpah. Kalau bisa kita berusaha memilah sampah, mana sampah organik, mana sampah anorganik. Terus kemudian yang keempat, ya pilah sampah. Ya berusaha memilah sampah. Ya. Jadi segitu pertanyaan buat wawancara kali ini ya Pak. Terima kasih Bapak sudah berkenan meluangkan waktunya. Ya. Sekian ya Pak. Apakah kita sedang berlomba-lomba mencetak rekor sampah? Sesungguhnya kesadaran lingkungan itu penting, tapi tidak hanya diucapkan dengan mulut saja, melainkan juga dengan tindakan yang nyata.